Kesempatan yang baik kami boleh datang di hadirat-Mu Tuhan, boleh datang menyembah Engkau bersama-sama. Mari katakan, Bapakku datang menyembah-Mu di sini, menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Sekali lagi sama-sama katakan, Bapakku datang, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagi kami, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Mari sama
ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Sekali lagi sama-sama angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan ku nyanyi haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku, sungguh kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau Allah kami yang setia. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu bimbang Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu hebat atas setiap kami Tuhan. Pada sore hari ini bersama-sama dengan semangat, dengan jemaat-Mu. Haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Mari jemaat Tuhan katakan bersama-sama, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Tapi suku jemaat Tuhan katakan sama-sama, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya,
Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sekali lagi bersama-sama katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sekali lagi sama-sama katakan, berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan sama-sama, amin. Dengan sorak-sorai terindah bagi nama Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau yang berdaulat atas hidup kami, yang pada sore hari ini hati kami meluap dengan ucapan syukur kepada Engkau. Sebab Engkau Tuhan, Engkau Raja yang besar, Engkau Tuhan Raja yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap bersorak-sorai bagi Engkau, bersorak-sorai bagi Engkau. Sebab Engkaulah Tuhan, Engkau Raja yang maha besar, yang siap bersorak-sorai bagi Tuhan. Katakan bersama-sama dengan kami, amin. Sekali lagi katakan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, lihat kanan kirinya, kasih tos jarak jauh. Tuhanku Raja Maha Besar. Haleluya. Dari jarak jauh, Tuhanku Raja Maha Besar. Amin. Haleluya. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, yang membentuk keselamatan. Pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Sama-sama kerajaan padamu, katakan Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, mari datang menyembah Dia. Katakan Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersorak bernyanyilah, yang membentuk keselamatan. Pujilah Tuhan Maha Besar. Dengan bersuka, dengan bersuka bernyanyilah, yang membentuk keselamatan. Pujilah Tuhan Raja Maha Besar.
besar. Haleluya. Puji nama Tuhan, Dia Allah Maha Besar. Sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Ada sukacita sore hari ini? Amin. Tapi mukanya kok masih serem-serem semua? Coba kasih senyum kanan kirinya. Yang belum senyum tepuk. Tepuk dia. Iya. Ketutupan masker, coplok maskernya. Iya. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Masih kuat berdiri? Iya. Yang tidak kuat boleh duduk. Tapi nanti juga berdiri lagi, ya. Kita persiapkan hati kita. Tuhan Allah yang setia. Amin. Hanya Dia satu-satunya yang kita andalkan hari-hari ini. Hanya Dia satu-satunya kita percaya. Karena Dia adalah sumber kekuatan kita. Dia sumber pengharapan kita. Bahkan Dia sumber kedamaian kita. Dia Tuhan yang siap memberkati setiap kita. Haleluya. Mari sama-sama persiapkan hatimu. Tetap percaya kepada Tuhan. Andalkan Dia Tuhan, Raja satu-satunya dalam hidupmu. Haleluya Tuhan, terima kasih. Mari Roh Kudus jamah kerja bagi setiap kami. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya berharap, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Bapa. Sama-sama katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik, selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya berharap, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Engkau satu-satunya yang kami percaya saat ini Bapa. Tidak pernah Engkau lewatkan kepercayaan itu bagi setiap kami Tuhan. Sore hari ini inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau, kami rindu memuji Engkau, kami rindu mengagungkan Engkau Tuhan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari angkat kedua tanganmu jemaat Tuhan, katakan satu-satunya. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan kami, sumber pengharapan, sumber kedamaian kami, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati kami, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan penyembuhku, Engkau Tuhan pemulihku, Tuhan pemulihku. Sama-sama katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber kedamaian, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati kami, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku, Tuhan pemulihku. Sembah Dia, sembah Dia. Mari jemaat Tuhan, berikan waktu untuk menyembah Tuhan pada sore hari ini. Sembah Dia, andalkan Dia satu-satunya yang dapat dipercaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau Allah yang baik, Engkau sungguh baik Tuhan Yesus. Terima kasih untuk saat ini, terima kasih untuk sore ini Tuhan. Kami percaya Engkau punya rencana yang indah bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang luar biasa bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk kita ulurkan tangan Tuhan Yesus.
sekarang kita mau berdoa untuk janinnya baik, sehat, normal semuanya. Aku berdoa Tuhan, kami percaya janin ini akan jadi anak keturunan ilahi yang memuliakan nama Tuhan. Aku percaya Tuhan akan melihat hal-hal besar terjadi lewat kehidupan ini Tuhan. Ada keajaiban Tuhan di dalam tubuhnya Tuhan. Aku percaya ketika dia keluar pun juga akan menghasilkan keajaiban yang luar biasa. Pertolongan Tuhan, semuanya boleh lahir dengan baik, sehat dan normal. Ibu dan anaknya supaya sehat dan normal. Turut campur tangan Tuhan boleh terjadi. Tumbuh kembang daripada anak ini juga diberkati oleh Tuhan. Bahkan masa depannya sudah dituliskan oleh Tuhan. Tuhan yang akan menetapkan langkah-langkahnya sehingga anak ini akan jadi anak kesaksian. Nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus semua yang baik daripada surga boleh terjadi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih pemusik, terima kasih pemuji. Apa kabar? Kangen enggak? Senangnya dikangeni ya, puji Tuhan. Ya, lewat pergumulan yang cukup panjang sekali, akhirnya bisa pulang ke Semarang lagi. Setelah ditunda, Tuhan baik. Tuhan dengar doa saya dan visi saya. Ada satu jadwal yang harusnya nggak jadi tapi tetap jadi. Jadi 2 minggu yang lalu kami bisa pelayanan di kota Bandung yang kami pikir dibatalkan tapi nggak jadi dibatalkan, tetap berlangsung. Kita khotbah on-site seperti ini, tatap muka. Lalu puji Tuhan ketika jadwal itu tidak dibatalkan, jadi akhirnya saya bisa ada di tempat ini. Istri saya memutuskan, kan minggu depannya lalu minggu depannya saya harus pelayanan ke Palangkaraya. Berangkatnya biasanya dari Jakarta, saudara. Tapi kali ini karena saking kangennya sama Semarang, saya memutuskan berangkatnya tak dari Semarang aja. Akhirnya saya memutuskan untuk sewa mobil, ya, lalu berangkat ke Semarang dan berangkat ke Palangkaraya dari Semarang dan sampai akhirnya hari ini bisa ada di sini. Haleluya. Amin. Sehat semua? Amin. Semangat? Puji Tuhan. Ya, saya hari ini cuman mau sekedar merenyapkan kembali tentang bagaimana penyertaan Tuhan, kasih Tuhan begitu luar biasa sekali dalam kehidupan pribadi kita. Kalau kita renung-renungkan, kita sudah masuk di bulan yang ke-10, betul? Dari 2020, tinggal 2 bulan lagi loh, habis loh saudara, 2020. Nah kalau kita renung-renungkan kan kita ngejalani 2020 ini tanpa melakukan apa-apa, betul nggak saudara? Ya kan? Nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan kita harus membuang mimpi-mimpi kita, bahkan kadang-kadang kita harus mengalami kenyataan yang pahit gitu saudara ya. 8 bulan terakhir ini kan begitu berat sekali, 8 bulan terakhir ini kan begitu menggoncangkan keadaan di sekitar kita gitu. Jadi kalau dipikir-pikir 2020 itu tahun yang sangat berat sekali yang pernah kita alami. Betul saudara? Alami nggak? Alami pasti kan? Sangat berat sekali, tidak mudah saudara untuk kita bisa lewati. Tapi puji Tuhan kalau sampai sekarang ini bulan ke-10 kita masih bisa sehat loh. Luar biasa ya. Sehat, normal, gak kekurangan. Ada di sini kaliran? Oh puji Tuhan. Itu malah lemu-lemu loh. Jadi lemu loh. Ya. Puji Tuhan. Nah kan? Itu bukti kasih Tuhan yang begitu luar biasa atas hidup kita. Bukti penyertaan Tuhan yang sangat nyata sekali dalam kehidupan pribadi kita. Jadi seharusnya tidak ada alasan dalam hidup kita ketika kita menjalani kehidupan kita yang tidak menentu ini. Ya, di luar sana kan sedang tidak menentu kan. Lalu kita isi hari-hari kita dengan keluhan, kita isi hari-hari kita dengan mengasihani diri sendiri, kita isi hari-hari kita dengan merenungkan bagaimana nasib kita selanjutnya. Karena ketika kita mulai menghabiskan hari kita, waktu kita dengan untuk berpikir yang negatif, maka kita sedang menyerap yang negatif, maka yang terjadi adalah yang negatif saudara. Bukannya tambah sehat malah tambah loro gitu saudara. Yang tidak sakit jadi sakit malah. Nah ini masalahnya saudara.
Sekarang ini orang bisa sehat aja udah puji Tuhan yang luar biasa loh saudara. Orang bisa punya duitnya banyak tapi nggak bisa beli kesehatan. Loh. Oh iya saudara, banyak pengusaha-pengusaha di Bandung yang kena COVID. Nggak bisa beli kesehatan, nggak bisa beli fasilitas. Nggak bisa milih saudara, dia bisa punya duit banyak tapi nggak bisa milih, kamarnya bangsal. Sama, nggak ada yang dibedakan saudara. Ya, dulu waktu dia masih belum zaman COVID, dia bisa milih kamar yang VIP, saudara. Oh, ya toh? Enak. Sekarang boro-boro, saudara. Nggak ada itu kamar VIP. Semuanya sama, rata, bangsal. Duitnya nggak ada artinya, loh, saudara. Duit jadi nggak ada artinya, nggak ada harga dirinya, saudara. Ya kan? Nah makanya, jadi bersyukur sekali kalau kita sehat, saudara. Ini semua karena kasih Tuhan, amin. Nah, saudara, sekali lagi saya mau berkata bahwa Tuhan cuma mengingatkan kembali pada kita sore hari ini, sebelum kita mengakhiri tahun 2020 nih, sebentar lagi 2020 udah habis. Nah. Saya cuma mau sampaikan ada satu hal yang luar biasa, yang tertulis di Mazmur pasal yang ke-29 ayat yang ke-10 dan 11. Mazmur 29 ayat yang ke-10 dan 11. Yang suaranya kencang tolong bacakan. Aku nggak out ya kalau sini ya. Oke ya. Asal jangan ke situ ya. Mazmur 29 ayat yang 10 dan 11. Ayat yang 10 dulu. Sok. Ayo coba ayo yang suaranya kencang. Ayo Pak Agus. Firman Tuhan berkata, Tuhan bersemayam di atas bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Haleluya. Firman Tuhan di ayat yang ke-10 katakan Tuhan bersemayam di atas air bah. Ini luar biasa. Tuhan bersemayam di atas air bah. Apa sih air bah itu? Air bah itu adalah segala sesuatu yang di luar kendali pada manusia. COVID bisa dikendalikan enggak? Belum. Vaksinnya katanya sudah ketemu tapi belum sempurna, saudara. Jadi kita belum tahu nantinya seperti apa. Belum. Itu segala sesuatu yang enggak bisa dikendalikan oleh manusia. Virusnya enggak ketok loh, saudara. Betul lah, saudara. Virusnya tidak kelihatan, makanya kita harus terus berjaga-jaga. Kita harus membiasakan diri untuk merubah pola hidup kita. Kita masuk ke new normal ini saudara, yang kemana-mana harus dikekepi pakai masker terus saudara. Karena memang kita sedang menghadapi segala sesuatu yang nggak kelihatan gitu saudara. Bukan cuma nggak kelihatan, tapi tidak terkendali. Karena bicara air bah itu bicara sesuatu, segala sesuatu yang terjadi yang di luar kendali pada manusia. Siapa di sini yang bisa mengendalikan air bandang? Loh, saya hebat banget. Ada? Banjir bandang gitu saudara ya. Terus kita bisa markiri banyune gitu. Kiri gitu. Bisa mengendalikan air yang ngalir mau kemana gitu loh. Enggak ada saudara. Kecuali Naruto. Iya, kan nggak mungkin. Si Pitung juga nggak bisa saudara. Avatar kok Naruto. Ya, kecuali Avatar. Si Pitung juga nggak bisa saudara. Kita nggak bisa. Jadi air bah itu bicara situasi dan kondisi yang di luar kendali manusia. Siapapun orang itu, sehebat apapun orang itu, sekaya apapun orang itu, tidak bisa mengendalikan situasi itu. Nah kita ada di tengah situasi itu loh, sekarang ini. Tapi janji firman Tuhan luar biasa, amin. Di situ tulis apa? Tuhan bersemayam di atas air bah. Artinya Tuhan ini bertahta, Tuhan Yesus ini, Tuhan kita ini bertahta, dia punya daulat, dia punya kuasa, dia pegang kendali atas segala sesuatu yang tidak terkendali. Yang manusia tidak bisa kendalikan, tapi percayalah, firman Tuhan berkata, Tuhan bisa kendalikan. Amin. Amin. Tuhan bisa kendalikan, makanya disitu katakan bersemayam. Nah di terjemahan yang lainnya itu ada yang berkata begini saudara, bertahta artinya dia punya otoritas saudara, dia punya tahta. Ketika dia bertahta dia punya kuasa, dia punya otoritas untuk mengendalikan semuanya itu saudara. Wah dahsyat saudara, dahsyat. Tuhan bersemayam, saya berdoa Tuhan bersemayam atas keluarga saudara. Tuhan bersemayam atas usaha kita. Sekecil apapun yang kita mulai, sekecil apapun yang kita rintis, sekecil apapun yang kita upayakan dan usahakan, percayalah kalau Tuhan bersemayam di atas apa yang kita upayakan pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Pasti dibukakan jalan sama Tuhan. Ini luar biasa sekali, saudara. Jadi sebetulnya kita sebagai anak Tuhan tidak punya alasan dalam hidup kita untuk kita khawatir, takut, gentar dengan situasi, saudara. Reaksi pertama kali itu ketika kita takut, gentar itu wajar, manusiawi sekali, saudara. Itu tanda kalau kita butuh Tuhan.
Amin. Itu tanda kalau kita tidak mampu sendirian. Itu tanda kalau kita ini terbatas, kita mengakui kita terbatas dan kita butuh sama Tuhan. Kalau kita merasa nggak takut, ini yang bahaya, saudara. Ini bahaya sekali. Ngalah-ngalahi Tuhan berarti kita, saudara. Tapi ketika ada rasa khawatir, rasa takut, puji Tuhan. Tapi kita tidak dikendalikan oleh rasa takut itu. Amin. Rasa takut itu wajar, manusiawi sekali. Khawatir itu manusiawi sekali. Tapi kita tidak dipenuhi oleh kekhawatiran itu. Ini yang paling penting, saudara. Kenapa kita nggak boleh khawatir? Karena sudah jelas firman Tuhan berkata di Mazmur 29 ayat 10, Tuhan bersemayam, Tuhan bertahta di atas air bah. Artinya apa? Dia pasti pegang kendali atas setiap masalah yang tidak bisa kita kendalikan di luar sana. Amin. Ayat yang ke-11-nya berkata begini, kiranya Tuhan memberkati dengan apa? Kekuatan. Lalu apa lagi? Dengan sejahtera. Bapak Ibu sadar nggak sih sekarang yang dibutuhkan sama manusia itu apa? Bukan harta. Loh, sakai-kai harta gak iso nunggu kesehatan, loh. Betul lah. Bukan ilmu, hebat-hebatnya ilmu sampai sekarang ya masih belum ketemu loh, saudara. Vaksinnya apa, obatnya seperti apa, ngobatinya bingung, saudara. Belum. Jadi ilmu itu bukan segala-galanya, harta bukan segala-galanya. Tapi yang dibutuhkan oleh manusia saat ini adalah cuma dua hal saja, yaitu apa? Kekuatan dan sejahtera. Kekuatan dan sejahtera. Wes ikut tak. Tak butuh yang lain-lainnya, saudara. Kekuatan supaya saudara punya tubuh yang sehat, yang kuat. Amin. Supaya ketika ada masalah tapi saudara bisa tetap berkreasi, saudara tetap bisa mengupayakan sesuatu, tidak terpuruk karena masalah itu. Kan butuh kekuatan, toh? Supaya saya juga tetap bisa nyetir ke Semarang, kan butuh kekuatan. Lalu apa lagi? Sejahtera. Saudara tahu enggak, damai sejahtera itu ternyata begini loh, saudara. Untuk menjaga imun tubuh kita itu tetap stabil, maka kita ini harus tetap ada di posisi damai sejahtera. Damai sejahtera. Gak ada di Alfa jual damai sejahtera, saudara. Aku kentean damai sejahtera, Pak, aku tak tuku ning Alfa. Enggak ada, saudara. Enggak ada. Damai sejahtera asalnya dari mana? Dari Tuhan. Mazmur 62 ayat yang kedua katakan, hanya dekat Allah saja aku apa? Tenang, laiku. Damai sejahtera asalnya dari mana? Ketika kita mendekatkan diri senantiasa kepada Tuhan, disitulah letak damai sejahtera kita akan semakin besar. Amin. Makanya justru dengan momen yang seperti ini kita harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena kita butuh sejahtera ini loh. Karena sejahtera nggak bisa dibeli, saudara. Sejahtera nggak bisa dibeli. Damai sejahtera. Dan kita butuh damai sejahtera. Kenapa? Karena supaya membuat imun kita tetap stabil. Lalu di atasnya damai sejahtera itu apa? Sukacita ternyata, saudara. Makanya firman Tuhan tidak pernah bersalah kan berkata hati yang gembira adalah obat. Oh, ini luar biasa, saudara. Hati yang gembira adalah obat. Jadi yang pertama itu adalah sukacita. Sukacita ini untuk bagaimana caranya supaya imun kita semakin meningkat. Lalu damai sejahtera yang kedua, damai sejahtera. Kenapa manusia butuh damai sejahtera? Supaya apa? Supaya imun kita stabil. Jadi sukacita itu menghasilkan imun kita, damai sejahtera itu menstabilkan imun kita, saudara. Tapi kan kita kewalik toh sekarang. Gara-gara COVID ini damai sejahtera hilang. Dari mana? Yes, dari WA di grup kita itu loh. Berita-berita tentang COVID. Ini memang benar COVID ini benar-benar ya bikin orang stres loh. Pernah nggak ngalami waktu itu momen-momen itu toh? Atau awal-awal COVID? Berita tentang COVID kita baca, bukan damai sejahtera, bukan buat pengetahuan, malah tambah stres. Iya toh? Habis stres, terus di-share sama koncone. Loh, stres kok bagi-bagi. Koncone melu stres. Gitu? Yuk kita berjemaah stresnya gitu loh. Jangan nge-stres kok ngajak-ngajak. Makanya saya sama istri saya batasi sekali. Untuk berita-berita yang menghasilkan tidak damai sejahtera, yang mending kok usah dibaca, tak delete aja lah. Apain juga delete. Kecuali kalau ada yang unsur pengetahuannya, oke lah, enggak masalah. Tapi kalau yang mendatangkan
mencekam, ketakutan. Enggak. Jangan dibagikan lagi. Buat apa gitu loh? Karena kita butuh untuk menjaga imun kita, dan kita juga harus punya tanggung jawab untuk bagaimana caranya orang-orang sekitar kita juga tetap terjaga kesehatannya. Nah ini saudara. Nah sekarang pertanyaan, Pak, gimana caranya supaya Tuhan bersemayam ya? Nah itu kan pertanyaannya. Karena ternyata sekarang saya butuh supaya Tuhan bersemayam di atas keluarga saya, supaya air bah yang terjadi di sekitar keluarga saya tidak menghanyutkan saya. Sederhana aja saudara, sangat sederhana sekali. Gimana caranya Tuhan bersemayam? Matius 18 ayat yang ke-19 dan 20. Yuk kita lihat. Matius 18 ayat 19 20. Ayo, Pastor Agus. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat. Stop dulu. Jika berapa? Dua orang. Dua orang ngapain? Sepakat. Nah, dua orang itu mewakili apa sih, saudara? Keluarga, suami, istri. Lanjutkan, Pak. Monggo, Pak. Meminta apapun juga. Minta apapun juga. Haleluya. Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Luar biasa. Permintaannya itu akan dikabulkan. Tapi kalau apa? Dua orang apa? Sepakat. Satu hati sepakat. Kompak. Baru Tuhan dengar. Ini keren loh ini. Ini keren. Kenapa diawali dua orang? Ya karena bicara tentang suami dan istri. Ternyata begini loh saudara. Dulu saya berpikir hubungan yang paling intim di dunia ini adalah hubungan antara bapak sama anak. Iya toh? Kenapa bapak sama anak itu paling intim? Lupa bukan ibunya, enggak, bapaknya sebetulnya. Kenapa? Karena bapak itu kan sumber. Ibu-ibu kalau nggak ada bapak ya nggak akan anak. Oh iya toh? Nggak akan hamil kan? Butuh bapak sebagai sumber supaya bisa menghasilkan keturunan. Jadi sebetulnya yang betul adalah begini, hubungan yang harusnya paling intim di dunia ini adalah bapak sama anak. Makanya Tuhan itu suka dipanggil dengan istilah bapak, dengan panggilan bapak. Dan kita adalah anak, dia jadikan anak. Betul nggak saudara? Karena ini yang diharapkan sama Tuhan, paling intim, hubungan yang paling intim saudara. Tapi ternyata waktu saya renungkan ayat ini, ternyata ada yang maksudnya ada yang juga intim selain bapak sama anak. Yaitu suami dan istri. Suami dan istri. Makanya Yesus menganalogikan atau menyamakan kita, mengistilahkan kita dengan istilah mempelai wanita. Saudara itu mempelai wanitanya Yesus Kristus. Yesus Kristus itu mempelai prianya. Coba saya lihat kanan kirinya, bilang kamu itu adalah mempelainya wanitanya Yesus Kristus. Kita semua saudara mempelai wanitanya Kristus. Kenapa seperti itu? Karena ternyata hubungan yang intim juga nggak cuma bapak sama anak, tapi suami dan istri. Makanya iblis berusaha untuk merusak apa? Hubungan bapak sama anak, sama istri sama suami. Betul lah? Iya toh? Ini yang dikejar sama iblis, yang dirusak sama iblis. Gimana caranya? Ya apa caranya supaya anak hubungannya tidak harmonis sama bapak. Supaya bapak nggak punya hubungan yang dekat dengan anaknya. Ini yang dikejar sama iblis. Karena iblis tahu kalau mereka sepakat, mereka kompak, ada kekuatan yang luar biasa. Kenapa ada kekuatan yang luar biasa? Karena Tuhan bersemayam. Dibela Tuhan. Nah ini yang dikejar. Lalu yang dikejar sama iblis apa juga? Supaya suami istri geran terus. Suami istri ini bermasalah terus. Salah paham, asumsi terus. Nah ini yang dikejar. Kenapa? Bukan masalahnya supaya mereka nggak sepakat. Dan ketika mereka nggak sepakat, tidak ada kuasa dalam doanya. Saya berdoa suami istri di tempat ini setiap berdoa punya kuasa yang luar biasa. Amin. Karena Tuhan berjanji loh, apapun yang didoakan, yang diminta loh. Keren banget itu saudara. Nah ini yang dikejar sama iblis. Dibuat tidak hebat, tidak kuatlah hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak.
Karena supaya apa? Kita jadi orang-orang yang lemah, dan ketika ada masalah terjadi, kita juga gampang hanyut dengan masalah. Gampang hanyut dengan air bah yang menimpa kita. Ini masalahnya. Maka kita perlu sekali untuk belajar bagaimana caranya membangun hubungan yang lebih berkualitas lagi antara suami dan istri, bapak sama anak-anak. Amin. Saya enggak bicara yang dalam-dalam, saya enggak akan bicara yang dalam-dalam, nanti saya akan lanjutkan di sesi-sesi pengajaran yang nanti akan diadakan juga di luar hari Minggu. Karena nanti itu yang mau kita bangun bersama-sama ke depannya. Gereja kita ini nanti ke depannya mau dibangun modelnya apa? Modelnya adalah komunitas. Kenapa komunitas? Karena Tuhan jelas sekali kasih visi kepada saya pribadi untuk bagaimana caranya mengembalikan kehidupan jemaat mula-mula. Ini terbangun dari gereja ini. Jemaat mula-mula itu jemaat yang luar biasa, diberkati dalam bukan secara finansial saja, tapi secara rohani. Kenapa? Karena kalau saudara baca baik-baik di Kisah 2 ayat 41 sampai 47, itu satu perikop, satu cerita yang diawali dengan ditambah-tambahkan dan terus tambah-tambahkan. Artinya Tuhan tidak eman-eman memberkati jemaat mula-mula dengan jiwa-jiwa, dengan segala macam yang dibutuhkan. Kenapa? Karena ternyata jemaat mula-mula punya pola hidup yang menyenangkan Tuhan. Nah ini loh. Nah nanti ini yang mau kita bangun bersama-sama nih, pola hidup jemaat mula-mula yang mau kita kerjakan bersama-sama ke depan setelah ya tolong doakan supaya kami cepat bisa pindah secepatnya. Setitik lagi, bilang kanan kiri, setitik lagi, ya sebentar lagi. Haleluya, pasti indah pada waktunya. Nah ini saudara, makanya bagaimana caranya supaya kita bisa satu sepakat satu dengan yang lainnya. Ternyata hubungan itu nggak akan terjadi, nggak akan berkualitas kalau tidak dilandasi dengan komunikasi yang kuat, betul nggak? Komunikasi yang kuat. Tapi hari ini saya akan sedikit bagikan, bukan bicara tentang bagaimana kita berbicara, enggak, tapi bagaimana kita siap mendengar. Ini penting, saudara. Siap mendengar. Karena komunikasi ini nggak cuma bicara ngomong toh, tapi yang namanya komunikasi itu juga harus mendengar. Gitu loh. Nah makanya siap nggak kita menjadi pendengar yang baik? Siap nggak kita menjadi orang yang mau mendengar? Nah ini permasalahannya. Karena ketika masing-masing merasa harus bicara dan nggak ada yang mau dengar, komunikasi tidak baik. Iya kan? Ketika komunikasi tidak baik, hubungan tidak kuat. Ketika hubungan tidak kuat, tidak ada kesepakatan. Ketika ada kesepakatan, Tuhan tidak bertahta. Tuhan tidak bersemayam. Nah ini masalah saudara. Nah makanya saya akan ajak kita bersama-sama untuk lihat di Amsal pasal yang ke-24. Amsal pasal yang ke-24. Ayat yang sebentar. Saya 26. Amsal 24 ayat yang ke-26. Nah ini yang harus kita budayakan ya. Saya bacakan ya. Siapa memberi apa? Jawaban yang apa? Tepat. Jawaban yang tepat. Artinya kan berarti sebelum memberi jawaban ada yang nanya, betul nggak? Ada yang komunikasi tuh, ada yang ngobrol tuh. Siapa memberi jawaban yang tepat mengecup bibir. Lah, rodok bingung kan ngebayang dong mengecup bibir. Kasih jawaban yang tepat kok ngecup bibir. Nah, saya akan bacakan di bahasa Indonesia sehari-hari supaya saudara bisa nangkep pesannya. Nah, Amsal 24 ayat yang ke-26 di bahasa Indonesia sehari-hari berkata seperti ini. Jawaban yang tepat adalah tanda persahabatan sejati. Jawaban yang tepat adalah tanda persahabatan yang sejati. Nah, persahabatan yang sejati ini ternyata bahasa aslinya itu punya pengertian hubungan yang semakin berkualitas. Jadi jawaban yang tepat ini adalah dasar daripada hubungan yang semakin berkualitas. Gitu loh. Hubungan yang semakin berkualitas. Permasalahannya seringkali kita ngadepin pasangan kita tidak jawab dengan tepat. Kenapa? Karena tidak suka mendengar. Itu masalahnya. Belum mendengar sudah ngejawab, pasti salah kabeh, saudara. Betul lah. Makanya kita perlu melatih diri kita nggak cuma bagaimana harus berbicara, tapi siap dan mau menjadi pendengar yang baik. Saya berdoa di sini ibu-ibunya
mau menjadi pendengar yang baik dari suaminya, suami-suami juga mau menjadi pendengar yang baik kepada ibu-ibunya dari istrinya. Amin. Karena kita tidak akan bisa memberikan jawaban yang tepat, di mana jawaban tepat itu akan menghasilkan hubungan yang berkualitas. Kalau apa? Kalau kita tidak merendahkan diri kita untuk mendengar pasangan kita. Wah Pak, rak mutu belas Pak, bujuku omongan nih. Ya rungokno sik teman. Yang penting rungokno sik. Dengar dulu. Wah bocai Pak, bocai bujuku lah. Omongannya gak mutu babar belas. Gak nyambung Pak, gak nyambung. Ya nggak akan pernah nyambung pada waktu kita nggak berlatih diri kita untuk menjadi pendengar yang baik dulu, itu masalahnya. Iya, perlu kerendahan hati. Nggak heran pasangan suami istri nggak pernah gatuk, nggak pernah ketemu gitu. Kenapa? Karena masing-masing merasa harus bicara. Lah kan dua-dua yang ngomong repot tuh saudara. Iya toh? Gak ada sing ngrungokke sapa? Tanggane. Lho padu meneh ya toh. Lho kuwi lho padu meneh. Lho. Apa tuh? MMI lho. Gelut lho. Ya, pek meneng ya, meneng. Yang bicara apa? Piringnya. Saya berdoa di sini tidak ada yang model begitu. Amin. Nah ini jawaban yang tepat ada tanda persahabatan sejati. Permasalahannya sebelum kita bisa memberikan jawaban yang tepat, kita harus latih diri kita untuk mendengar dengan baik. Amin. Mendengar dengan baik dulu. Terus kadang-kadang nggak masuk akal, kadang-kadang nggak mutu, nggak apa-apa, pokoknya rungokno sik wae. Dengerin dulu aja. Dari kita merendahkan hati, merendahkan diri kita menjadi pendengar yang baik sekalipun tidak bermutu, dari situ kita bisa belajar tahu bagaimana pasangan kita berpikir. Nah, jadi paling enggak tahu menanganinya model seperti apa. Nah ini saudara. Jadi luar biasa di bahasa Indonesia sehari jawaban yang tepat adalah tanda persahabatan sejati. Di terjemahan yang lainnya ternyata begini, adalah tanda hubungan yang berkualitas. Nek jawab nggak asal gitu loh saudara. Kenapa kita jawab asal? Karena kita nggak jadi pendengar yang baik, itu masalahnya. Nah coba lanjut lagi, kembali lagi. Berarti suami istri harus belajar mendengar. Amin. Butuh kerendahan hati. Lanjut Pak Gus, Matius 18 ayat yang ke-20-nya. Kita udah sepakat ya mau jadi pendengar yang baik ya. Jadi kalau bojonya curhat dirungokke gitu ya. Jangan sampai nanti ada orang lain yang mendengarkan malah bahaya. Amsal 18 ayat yang ke-20. Sorry. Matius. Sorry. Matius. Firman Tuhan berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, tadi kan diawali 2 toh. Saiki ditambah 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, sepakat tentunya. Firman Tuhan bilang apa? Di situ apa? Aku ada tengah-tengah. Wih keren, di situ aku ada. Artinya apa? Di situ Tuhan bertata, di situ Tuhan bersemayam. Jadi itu kuncinya saudara. Gimana caranya supaya Tuhan Mazmur 29 ayat 10 terjadi? Yaitu 2-3 orang bersepakat. Ini bisa tentang apa? Suami, istri, dan anak-anak. Keluarga. Amin. Nah ini. Ketika keluarga sepakat di dalam nama Tuhan yang luar biasa. Tuhan gak ngomong gini, aku akan mencurahkan berkat. No, enggak. Tapi yang luar biasa, Tuhan ngomong ini, aku ada di situ. Artinya Tuhan bertahta, Tuhan bersemaya di keluarga kita. Air bah apapun yang sedang menimpa di sekitar keluarga kita gak akan menghanyutkan keluarga kita. Amin saudara. Ini luar biasa. Ini janji Tuhan. Ayo mulai hari ini bangun kesepakatan, kesatuan hati lebih lagi dari sebelumnya. Amin. Amin. Cara yang paling sederhana apa? Jadilah pendengar yang baik. Kenapa? Karena mendengar pasangan kita itulah tanda kasih kita kepada pasangan kita. Amin. Ibu-ibu kalau didengar rasa dikasihi enggak? Pasti ya, masa dikasihi. Kalau dikacangin, tahu dikacangin ya? Dijar-jar dong gitu saudara ya. Dikacangin, sus kecipris, malah sibuk handphonean dewe gitu saudara. Wah, rasanya ngonduk gitu saudara ya. Ngonduk. Bener ya ngonduk ya? Oh, itu bahasaku zaman dulu sekolah ngonduk. Rasanya ngonduk ya pol ya saudara.
memang enak dikacangin. Wes kecipuri semangat tapi rak dinoe malah disambi karo bales WA. Bales WA enggak masalah mungkin kerjaan toh, tapi disambi mbek Mobile Legend gitu lah ya. Karo dolanan game. Percuma, ya toh. Nah ini itu nggak enak, sakit saudara rasanya gitu ya. Rak dianggap ya, ya kan? Merasa tidak dikasihi. Nah, sederhana aja saudara. Karena ternyata mendengarkan, bagian kita mau menjadi pendengar yang baik adalah ekspresi kasih kita terhadap pasangan kita. Pada waktu kita menabur kasih, maka kita menuai kesatuan hati. Dan ada kesatuan hati, disitulah Tuhan berjanji pasti bertahta, bersemayam di keluarga kita. Amin. Apapun yang terjadi di luar sana, percayalah pasti ada pertolongan Tuhan. Tuhan pegang kendali atas kehidupan pribadi kita. Tuhan pegang kendali atas apa yang terjadi yang tidak terkendali di luar sana. Karena bukan karena hebat dan kuat kita, tapi karena Tuhan beri janji sama kita. Dia pasti tolong. Dia pasti tunjukkan kuasanya. Dia pasti pegang kendali atas setiap masalah saudara. Amin. Kuncinya ada di kita saudara. Mau tidak sepakat suami, istri, dan anak-anak saudara. Amin. Coba lihat kanan kiri ya sih. Haleluya. Ganteng-ganteng ayu-ayu. Puji Tuhan. Semangat ya. Haleluya. Hari ini ada Pak Paul. Rasanya kalau ada Pak Paul nggak disuruh nyanyi itu kurang afdol. Iya kan? Biar dia melakukan bagiannya dia. Saya sudah melakukan bagian saya. Kasih kesempatan sama Pak Paul untuk melakukan bagiannya. Ayo Paul. Habis itu kita doa, selesai perjamuan. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu yang terkasih dalam Yesus. Seneng ya kita ketemu lagi sore ini. Sehat semua? Semangat? Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhanku sungguh baik, kuasanya yang sempurna. Dia membungkusku dengan darahnya. Yesus
Walau badai menerpa, tapi kita tetap diberi kuasa dan kekuatan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan berdoa untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Kita naikkan pujian tadi satu-satunya. Sore hari ini terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu sebagai saluran berkat bagi setiap kami. Berkati Tuhan untuk keluarganya, untuk istrinya, untuk anak-anaknya Tuhan. Semua Engkau berkati, Engkau bela dengan luar biasa Tuhan. Dan nama Tuhan dipermudahkan, jadikan saksi, jadikan berkat bagi dimanapun juga hamba-Mu ini melayani Tuhan. Nama Tuhan dipermudahkan. Kami juga bersyukur untuk saudara kami Pak Paul Tuhan, dan istri juga berkati dia dalam aktivitas keluarga mereka ataupun apapun juga dia kerjakan hari-hari ini Tuhan, jadikan berhasil dan nama Tuhan dipermudahkan. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan bagi setiap kami yang sore hari ini datang boleh menikmati berkat firman-Mu yang luar biasa pada setiap kami, yang menguatkan kembali kepada iman percaya pengharapan kami kepada Engkau, bahwa Tuhan Allah tetap yang berkuasa, Tuhan Allah tetap yang bersemayam di atas keluarga kita. Dengan satu kesatuan hati kami bersepakat Tuhan, dan Tuhan nyatakan Dia akan ada di tengah-tengah kita semua. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk campur tangan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Jika sebentar kami boleh melengkapi ibadah kami, kami boleh persembahan kami, korban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Kau memberkati setiap rupiah yang boleh kami berikan. Berkati rupiah-rupiah ini Tuhan, jadikan berkat untuk pelayanan Tuhan di tempat ini, dan nama Tuhan yang dipermudahkan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk setiap aktivitas pekerjaan kami, usaha pekerjaan kami yang mulai kami rintis, sekecil apapun juga Tuhan, jadikan berhasil dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih untuk semuanya ini. Kami siap untuk memberi terbaik bagi Engkau dengan rasa syukur kami dan sukacita kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami siap memberi yang terbaik pada Engkau. Haleluya. Yang siap datang bersama-sama dengan kami. Amin. Dari Pastor? Tambah? Enggak? Cukup? Ya, ada melampau juga ya hari ini. Ya, ada perjamuan kasih setelah ini. Wah, memang luar biasa.
Kalau BBC ibadah itu luar biasa ya. Ada semuanya ada di sini. Amin. Ya, kita akan akhiri pada kita pada sore hari ini bersyukur. Nanti terima doa berkat dari hambanya, dari Bapak Pastor kita, Pak Pastor Edwin sebagai belakang kita. Kita beri bersama-sama. Kita nyanyi ku bersyukur. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Ku bersama-sama katakan syukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu Tuhan, ku Mari kita angkat kedua belah tangan kita dan buka hati kita lebar-lebar, dan dengan iman kita percaya kita terima berkat dari surga. Dan biarlah pengalaman wajah Kristus terarah, terfokus dalam setiap langkah hidupmu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga hidupmu dibuat berarti, dijagai oleh Tuhan. Diberkatilah lumbumu, diberkatilah adonanmu, apapun yang dikerjakan maksimal luar biasa. Diberkatilah keluargamu, diikat dengan tali kasih Kristus semakin erat, sehingga nama Kristus juga semakin dipermuliakan. Apapun yang menjadi kendala, apapun yang menjadi permasalahan, Tuhan berikan solusi yang terbaik. Diberkatilah masa depanmu, pulang bawa serta damai sejahtera daripada Tuhan. Sukacita surgawi yang melampaui segala akal budi yang dunia tidak pernah bisa berikan, menjadi bagian dalam setiap langkah hidupmu. Dan kasih karunia dari Kristus Yesus yang akan mengangkat setiap kelemahan kita dan menggantikannya dengan kekuatan surga. Mulai hari ini, jadilah pelaku firman Tuhan dan diberkati untuk menjadi berkat. Di dalam nama Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Amin, amin, amin. Ada blok-blok? Oh, luar biasa toh. Makanya lemu-lemu kabeh. Tuhan Raja Maha Besar. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar.
bersuka, bernyanyilah, dia bantu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka, bernyanyilah, dia bantu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja, Tuhan Raja, Yesus Raja Maha Besar. Haleluya. Mari langsung bisa menuju ke sana. Bisa dinikmati lagi, dinikmati langsung. Mari. Kalau kurang bisa beli langsung 3.500. Haleluya. Oh, hamba. Ya lumayan. Iya.